and nobody's saying shit. Those are the angels. Ada api melayang-layang ya di langit California. Hey, my phone's shitty. I can't. Bitch, what the fuck? Dude, they're moving around. Yeah, that's fucking creepy, dog. Sarah, get out here. Anda bisa melihat itu seperti api turun dari langit ya, yang lalu dinarasikan bahwa inilah penyebab kebakarannya. Sarah, get out here. Sarah. Halo teman-teman semua, selamat malam dan bergabung lagi dengan channel Andre Tunggal di sini. Ini adalah sebuah konten atau live streaming yang saya sebenarnya tidak rencanakan. Tetapi menarik perhatian saya karena saya melihat respon yang terjadi di sosial media akhir-akhir ini, di mana judul dari streaming ini adalah apakah ini hukuman Allah bagi para penista agama. Dan di sini Anda bisa melihat ada sebuah ilustrasi masjid yang ada di kebakaran di Los Angeles itu katanya tidak terbakar ya. Dan ini kemudian membuat orang-orang makin heboh dan berkata tentang kebakaran Los Angeles ini sebagai sesuatu yang adalah hukuman bagi kelompok agama seberang ya. Ini adalah hukuman dari Allah kepada Amerika begitu ya. Nah, seperti Anda ketahui bahwa ketika video ini dibuat, masih ada sebuah bencana yang masih terjadi di Los Angeles, di mana berita yang Anda bisa lihat di depan, korban jiwa itu naik sampai 16 orang, dan kerugian yang luar biasa terjadi di Amerika, di mana kebakaran massal itu merajalela di sana, dan boleh dikatakan tidak bisa terkendali dengan baik begitu ya. Bahkan ada sebuah berita dari Republika yang menuliskan kerugian kebakaran Los Angeles itu 3 kali lipat dari bantuan Amerika untuk operasi Israel di Gaza. Dan kemudian ini menjadi satu pinpoint bagi sebagian besar atau masyarakat kita, netizen negeri Konoha ini, untuk kemudian berkomentar, teman-teman. Mereka berkomentar bahwa Amerika ini mengancam untuk menjadikan Gaza neraka, ternyata Los Angeles udah kena neraka dulu begitu ya. Bahkan beberapa konten itu turut berkomentar bahwa kebakaran Los Angeles ini adalah balasan Amerika ya terhadap atas pembakaran Gaza. Jadi ini adalah azab dari Allah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Lagi heboh teman-teman, masalah kebakaran yang sedang menimpa Los Angeles. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan apa yang sedang terjadi di sana, bagaimana besarnya dampak dari kebakaran tersebut. Kita bisa lihat banyak media-media, berita-berita yang memberitahukan, mengabarkan hal-hal tersebut. Apalagi yang terbakar ini bukan daerah biasa, teman-teman, tapi artis-artis, orang-orang kaya yang ada di Amerika. Artis Hollywood kena, teman-teman. Ini daerah-daerah elitnya, daerah-daerah yang bisa kita bilang apa atasnya lah kalau Los Angeles ini. Dan banyak sekali channel-channel yang sedang mereaksi, membahas, menyangkut pautkan dengan yang namanya azab. Ya, karena entah kenapa teman-teman ya, orang-orang kita itu suka sekali kalau udah bicara azab. Ya, kalau udah bicara azab ini laris manis. Kan terus teman-teman bisa lihat juga bagaimana channel Kardus itu mencoba membela diri, katakan bahwa oh, itu bukan azab. Tuhan umat muslim itu nggak sanggup mengazab, nggak sanggup. Jadi ada yang channel muslim katakan ini adalah azab dari perkataan Donald Trump yang mengatakan akan membuat Gaza seperti neraka, artinya terbakar, seperti neraka terbakar. Donald Trump berniat menjadikan Gaza seperti neraka setelah dia mulai menjabat. Kan begitu. Artinya 2025 ini dimulai
Gaza akan dibuat seperti neraka, tetapi Allah balas malah Los Angeles, Amerika sendiri menjadi seperti neraka, teman-teman. Bayangkan seberapa panasnya. Itu banyak dibahas di konten-konten lain. Cuman di sini saya mau bahas yang beda, teman-teman. Ya, saya mau bahas yang beda. Jadi kalian harus cermati baik-baik. Yang pertama, saya mengucapkan turut berlangsungkawa untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Karena yang pasti, di Amerika itu bukan semuanya Kristen. Di situ juga ada agama-agama lain. Yang menjadi korban dari kebakaran tersebut, tentu saja tidak semua itu Kristen. Ada yang ateis, ada yang Muslim juga, kan begitu. Walaupun kecil, lebih banyak yang otennya. Tetapi yang namanya bencana, tentu saja kita harus simpati, harus rasa empati atas saudara-saudara kita yang kena bencana. Jangan kita itu jadi monster seperti mereka, yang tertawa, yang joget-joget di saat Gaza terbakar, di saat Gaza diserang. Kita bukan mereka. Jangan sampai kita menjadi monster seperti mereka, teman-teman. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Kalau mereka iya, saat Gaza diserang, saat Gaza ditindas, mereka bersenang-senang, mereka ketawa-ketawa, mereka happy, mereka bilang pantas, mampus, dan sebagainya. Itulah suruh lawan Israel, umat yang dipilih Tuhan. Kalau mereka seperti itu, tapi kita jangan meniru mereka, jangan menjadi monster seperti mereka. Ini yang teman harus garis bawahi, terutama penonton di channel saya. Saya katakan dengan jelas bahwa saya turut simpati, turut berlangsungkawa atas bencana yang sedang menimpa Amerika. Terus yang paling konyol apa, teman-teman? Yang paling konyol adalah channel sebelah itu mencoba mengatakan bahwa ini yang muslim-muslim, channel muslim bodoh, dungu dan sebagainya, mengatakan bahwa apa pula itu Allah, kalian tuh nggak hidup dan sebagainya, gitu kan? Dia goreng. Dia enggak, itu bukan Allah, enggak ada tuh yang namanya asal dari Allah. Itu yang ingin dia sampaikan, teman-teman. Ya, itu yang sedang dijual oleh para Polikarpus ini. Termasuk salah satunya adalah Andre Tungtung. Salah satunya adalah Andre Tungtung yang mengatakan penindas Gaza, kini ditindas Allah. Hukuman Tuhan untuk penghina agama. Terus dikatakan, artinya dia bilang banjir yang sedang menimpa Arab Saudi, sedang menimpa kota Mekah, itu azab. Itu baru azab. Kan begitu. Ini yang disampaikan oleh si Andre Tungtung ini, yang akan kita counter, akan kita luruskan pemahaman bodohnya, teman-teman. Saya akan tampilkan bukti kedunguan dari cara berpikir seorang Andre Tungtung. Saya nggak tahu ini benaran dungu, atau sengaja didungu-dungukan, dengan tujuan menipu para penontonnya. Supaya apa? Supaya penontonnya senang, supaya penontonnya mau mendukung dia, kan begitu. Ya, saya kasih dampak. Nih, ada yang mau menjawab, jika kebakaran Los Angeles sama dengan azab Allah, Ka'bah yang banjir itu termasuk azab Allah, bukan? Tanda tanya. Jadi saya bilang ini kembali. Kalian mau bilang azab, mau bilang peringatan Tuhan, masing-masing punya cara menilai masing-masing. Contoh, misalnya Uni Rifah jatuh. Bagi oten-oten itu azab dari Yesus. Silakan dicek. Banyak sekali channel-channel Kristen yang mengoreng saat Uni jatuh. Itulah azab dari Yesus. Kalau saya bilang sama Uni, mungkin itu peringatan dari Allah supaya kamu jangan terlalu hiperaktif. Supaya kamu lebih bisa menjadi. Tergantung kita, cara pandang kita seperti apa. Ka'bah yang sedang banjir, jadi ini dari orang memperingatkan orang-orang Arab yang mulai aneh. Ini harus kita sampaikan, teman-teman, bahwa Arab Saudi mulai ke baratan, mulai ada konser-konser yang aneh-aneh, bahkan minuman keras sudah mau dilegalkan di beberapa tempat. Di Riyadh, ibu kota dari Arab Saudi, itu udah mulai kayak di luar, sudah mulai kayak di Amerika. Sudah bebas. Bisa jadi itu peringatan Allah, kan tergantung kita nilainya seperti apa. Dan Andre Tungtung seperti bisa mencoba menipu. Ya, saya katakan di sini. Bahwa dia mencoba menipu orang-orang Kristen
supaya orang-orang Kristen menganggap, oh iya juga ya, ya kena azab tuh Arab Saudi, bukan kita. Seperti video ini, kita putarkan dulu videonya biar teman-teman tahu ya. And nobody's saying shit. Those are the angels. Ada api melayang-layang ya di langit California. Hey, my phone's shitty. I can't even. Bitch, what the fuck? Dude, they're moving around. Yeah, that's fucking creepy, dog. Sarah, get out here. Anda bisa melihat itu seperti api turun dari langit ya, yang lalu dinarasikan bahwa inilah penyebab kebakarannya. Sarah, get out here. Sarah. Dan kalau Anda melihat video ini diresponi oleh begitu banyak orang ya di Instagram, dan mereka bilang Allah cukup memerintah 4 burung ababil untuk menghancurkan California ya. 4 burung itu ya 4 cahaya ini ya, teman-temannya bisa lihat ya. Ya. Bermula dari inikah bencana kebakaran yang hebat itu? Lalu kemudian burung ababil turun perintah Allah, Allahu Akbar katanya. Allah doesn't need any bombs, he say kun and it's fayakun. Anda bisa lihat bahwa ini yang menjadi komentar dari netizen negeri Konoha ini. Lalu kemudian dikatakan tentara Allah tidak pernah salah jalan. Amin ya robbal alamin, begitu ya. Bahkan ada lagi teman yang kemudian berkomentar, itulah salah satu bala tentara Allah yang dibilang cerita dongeng dan Allah tunjukkan kuasanya. Nah ini teman kita ini ya, pakai nama Andre lagi dia. Ya derita nama Andre lah. Dia kemudian mengatakan bahwa ini bala tentara Allah dan itu katanya dibilang dongeng, ternyata Allah tunjukkan kuasanya. Beneran ini ya, api 4 biji turun begitu ya. Lalu kemudian yang pasti azab diturunkan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah begitu ya. Tentara Allah baru 4 yang turun, California hancur katanya ya. Bahkan api itu pun tidak terdeteksi kecanggihan NASA di negara adidaya ya. Baru 4 burung yang datang hangus satu kota. Gimana yang datangnya 4.000 burung begitu ya. Nah teman-teman, akhirnya yang menjadi alasan kuat juga bagi saya untuk membahas berita ini adalah ketika ada seorang berkata, Oten Konoha Kicep, bingung mau ngomong apa. Jadi teman kita Agus Rasmussen ini dan teman-teman yang lain ini menantang saya juga untuk kemudian membahas. Katanya kicep kita mau ngomong apa? Ya udah kita ngomong deh kalau gitu ya, kita ngomong. Apa yang menjadi komentar kita ketika melihat ini semua, dan kita akan bongkar faktanya seperti apa. Kita akan iris habis tipis-tipis. Dan kita berharap bahwa negara kita ini bukan menjadi Indonesia cemas, tapi benar-benar jadi Indonesia emas. Sebenarnya saya membuat video ini sebagai sebuah respon dari teman kita ini ya, yang mengatakan Oten Konoha Kicep, bingung mau ngomong apa. Saya seakan-akan, saya tuh bingung, maksudnya kenapa kejadiannya begitu terus dihubung-hubungkan dengan kita orang Kristen gitu kan ya. Tapi anyway, saya percaya toh bukan karena kita sebenarnya isunya cuma Kristen, tapi sebenarnya kita bingung sebagai seorang yang bahkan Anda tidak perlu sebut beragama. Katakanlah Anda dan saya tidak beragama, kita pasti punya sebuah keresahan. Kenapa kok ada orang-orang yang bersyukur ketika ada bencana? Kenapa ada orang-orang yang kayaknya senang dan girang banget joget-joget begitu ketika ada orang lain sesama manusia kita yang menderita di sana? Kenapa kok ada orang yang joget-joget? Kita bingung gitu kan. Dan mereka merasa bahwa itu adalah hukuman Allah begitu atas saudara-saudara kita yang sedang menderita atau saudara-saudara kita yang kena bencana di Los Angeles ini, di California ini ya. Ya, teman kita Maruta mengatakan gak punya hati kok, gak punya hati nurani. Ya itu yang kita bingungkan, kenapa kok agama kemudian membuat orang kehilangan hati nurani ya. Ya coba pikirkan dengan akal sehat begitu ya.
apakah agama bisa membuat orang kehilangan hati nurani seperti itu? Anyway, saya belum sapa satu-satu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Tapi saya mau sapa dulu teman-teman ya. Shalom untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oh ya, sebagai sebuah info bahwa malam hari ini saya akan kasih kesempatan. Saya baru mau testing untuk Anda bisa masuk ke berbicara secara ngobrol langsung dengan saya. Jadi saya nanti akan kasih link Zoom yang nanti saya akan taruh di... Saya kira saya akan taruh di live chat ya. Supaya Anda bisa masuk di link Zoom. Dan kita akan percobaan dulu, siapa tahu kita bisa ngobrol di ini kali ini ya, di live streaming kali ini ya. Ini baru percobaan teman-teman ya. Semoga nanti bisa lancar. Thank you untuk Bro Jack ya, happy Sunday, may God bless you di US ya. Oke, shalom teman-teman semua, untuk William Gozali, untuk Makarios, shalom, untuk Robert Suleman ya, untuk Ninja Hattori, halo apa kabar ya. Untuk Hawa Alopada ya. Kadrun pada joget-joget, mereka paling senang kalau lihat orang lain menderita. Waduh ya. Nah itu mungkin harus introspeksi tuh ya teman-teman yang mungkin sekarang joget-joget ya. Anda sadar tidak bahwa itu aneh gitu. Anda bersukacita karena ada orang menderita itu aneh gitu ya. Ya shalom untuk Christine ya. Lalu kemudian ada Iza Nagi ya, ada Ardi Sugianto, Sevanya Marsalius ya. Ada 12 AM dari uang papa habis. Waduh. Dari uang papa habis bro. Dari UP. Ya. Untuk Stephen Carey. Ya shalom. Semoga dengan bencana ini banyak orang bertobat. Ya harusnya begitu ya. Erma 10. Romi Dese. Shalom. Leni Fakdalam. Henrico. Shalom ya. Desa Toleransi menyimak. Siap. Who am I? Shalom. Ya Villa Wiwin. Ya Makarios. The Twisted Man Manado, dari Taiwan untuk Broken, shalom ya. Untuk Oreki dari Hokkaido ya, shalom ya dari Hokkaido. Wah nanti semoga satu saat saya bisa sampai sana ya. Untuk Ricky ya, dan Andres Warasi Tomorang dan sebagainya ya. Bukankah kaum Kristen berjoget-joget atas penderitaan saudara di Gaza, Andre? Halu kamu Viro. Kamu emang pernah lihat ada orang Kristen joget-joget karena perang di Gaza? Justru kita orang Kristen itu berpendapat bahwa stop kekerasan, jangan ada kekerasan lagi. Hendaklah kalian hidup berdampingan. Tapi masalahnya Hamas yang ada di Gaza itu tidak mau ada Israel berdampingan dengan mereka. Itu masalahnya Viro. Jadi pada dasarnya kita ingin dua-duanya berdampingan. Israel, Palestina bisa hidup sama-sama. Tapi kalau ada kelompok yang tidak mau Israel bersama mereka, ya salahnya siapa Viro? Anda sebut aja. Saya harap Anda lain kali berkomentar pakai nalar yang baik ya. Oke, shalom teman-teman semua ya. Seperti sekali lagi ya, semoga ketemu Koko di Hokkaido. Siap Bro Oreki ya. Nanti kalau saya ke Hokkaido saya kabarin ya. Jadi begini, benar seperti teman kita ya Makarios. Bedakan Palestina dan Hamas. Kristen tidak membenci Palestina. Betul sekali. Saya memberikan kesempatan untuk Anda nanti di akhir dari siaran ini untuk bisa Zoom bareng ya, untuk bisa masuk kita diskusi sama-sama. Dan ini baru percobaan, saya berharap nanti akan bisa lancar di kemudian hari ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung sama-sama di kolom ya, live chat. Saya masuk dulu. Jadi teman-teman, kita membicarakan tentang kebakaran yang ada di California ini adalah sebuah bencana yang terjadi as simple as karena ada bencana ini karena perubahan iklim ya. Saya kira hampir semua kita bisa sepakat kalau Anda baca di seluruh berita, Anda akan menemukan bahwa penyebabnya itu adalah karena kebakaran, karena memang pada waktu itu terjadi kekeringan dan pada akhirnya terjadi kebakaran. Dan itu Anda bisa lihat di peta yang ada di depan ini ada beberapa titik kebakaran yang terjadi. Ya, ada beberapa titik perimeter kebakaran yang terjadi yang memang ada di daerah West Coast, teman-teman ya. Dan misalnya salah satu di daerah Eaton, di daerah Pasadena ini ya, di Eaton yang daerah yang disebut di sini Eaton Fire, Anda bisa melihat bahwa ini terjadi sebuah kebakaran yang sangat besar yang akhirnya melanda ke pemukiman penduduk ya di Pasadena. Dan ini adalah citra satelit yang bisa Anda lihat, ini ditangkap oleh satelit teman-teman ya di Altadena. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya
fenomena alam, ya, fenomena alam. Dan ini masalahnya adalah ini tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Amerika, yang kita tahu bahwa sebenarnya teknologinya dan sistemnya itu sudah saya kira sudah maju ya, tetapi ternyata toh mereka bisa sampai kebakaran sejauh ini. Saya beberapa waktu yang lalu balik dari Australia, dan Australia pun mengalami satu permasalahan yang sama, misalnya kebakaran hutan begitu ya, kebakaran karena kekeringan. Ini adalah satu fenomena alam yang biasa. Nah, cuman repotnya adalah herannya, sedihnya rakyat Indonesia ini sebagian itu tidak maju cara berpikirnya. Jadi mereka cuman hanya bisa menghubungkan antara kejadian di Amerika dengan permusuhan, sakit hati, kemarahan karena Palestina begitu ya. Jadi korban propaganda orang-orang yang ambil kesempatan di Palestina. Ngomong-ngomong, ini Viro tidak ada komentar lagi ya setelah kita ngomongin soal masalah Hamas itu ya. Viro susah juga ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika Agus Rumusen ini mengatakan Oten Konoha Kicep bingung mau ngomong apa. Ya udah, kita ngomong nih ya. Teman-teman, sekali lagi saya ajak Anda untuk melihat bahwa data-data atau apa yang menjadi, saya nggak tahu saya mau sebut apa. Saya teringat satu istilah tapi saya tidak mau pakai karena itu istilah itu tidak sopan ya. Cuman maksud saya suka menipu diri sendiri dengan konten-konten yang seperti ini. Kita saksikan sekali lagi konten yang mereka anggap ini perbuatan Allah karena ada api turun dari langit membakar hutan itu ya. And nobody's saying shit. Those are the angels. Ya, itu dianggap sebagai 4 burung itu ya, 4 burung ababil katanya itu ya, yang membakar, dan ini katanya dari Allah bertindak, maka negara Amerika pun tidak sanggup untuk Dude, they're moving around. menghadapinya. That's fucking creepy, dog. Itu ya. Jadi Sarah, get out here. 4 api itu turun dari langit membakar California katanya. Sarah, get out here. Anda bisa lihat ya bahwa ini adalah satu berita yang dimunculkan, dan itu bagi mereka itu adalah sebuah kebenaran begitu ya, sebuah kebenaran. Nah, ini komentar-komentar yang muncul, dan tentara Allah baru 4 turun, California hancur dan sebagainya. Mari kita cek faktanya ya, kita iris tipis-tipis ini barang begitu ya. Teman-teman kalau lihat ini video yang diunggah oleh salah satu akun di Instagram ini, ditonton oleh 3,2 juta orang. Dan saya kalau nggak salah sudah berapa puluh ribu orang like dan komentar, wah ini Allah yang bikin, Allah yang bikin. Kita lihat fakta sebenarnya. Ini sebenarnya video apa? Apakah benar ini kayak 4 burung api turun begitu ya? Teguh Triyono bilang apa? Ini video asli berdasarkan forensik digital. Teguh, siap-siap kau terima kenyataan ya Teguh ya. Kalau Anda lihat, silakan Anda cari video dengan judul Strange Lights in the Sky over San Diego, California. Ini adalah 4 cahaya yang benar, yang sama, atau 4 flare api yang benar, yang sama ya teman-teman ya. Anda lihat ini benar-benar identik ini barang ya. Identik sekali, dan Anda silakan buka sendiri. Ini adalah video yang sama, yang benar-benar secara audio videonya sama dengan 100%. Dan Anda perhatikan video ini diunggah pada tanggal 2 November tahun 2023. 2 November 2023. Itu berarti kejadiannya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dari kejadian kebakaran California baru-baru ini. Dengan kata lain, video yang diunggah oleh orang yang mengatakan ini adalah yang ditonton 3,2 juta orang itu, yang kemudian dikomentari ini adalah perbuatan Allah, adalah video yang bukan sebenarnya.
Ini video yang diambil lalu dinarasikan seakan-akan ini video kebakaran California di tahun 2025. Padahal ini adalah military flare di tahun 2023. Saya nggak mau ketawa, tapi saya akhirnya ketawa juga gitu loh. Mana tadi Teguh yang ngomong itu? Ya, Teguh yang bilang bahwa ini adalah berita... Kenapa? Kenapa? Aduh, maafkan ya. Kenapa banyak Muslim Konoha ini gampang banget percaya hoax ya? Kenapa? Itu pertanyaan kita. Kenapa pada akhirnya video-video macam Kainama, lalu Donitan yang udah 1 juta subscriber itu menjawab Anda yang mengatakan bahwa oh Andre Tung kamu ditinggalkan lah, saya nggak peduli gitu loh. Hanya karena ada banyak angkanya 1 juta subscriber Donitan itu tidak sama dengan membuktikan kualitasnya. Sama halnya dengan video ini ditonton oleh 3,2 juta orang yang dikomentari beramai-ramai. Dikomentari beramai-ramai bahwa ini adalah sebuah azab dari Allah dan sebagainya dan sebagainya. Ya Anda sudah lihat kualitasnya. Itu saja respon saya. Saya tidak mau aneh-aneh dan saya tidak mau tambah-tambahkan. Anda sendiri yang menilai. Menurut Anda ini apa gitu loh fenomenanya. Gitu loh. Nah, itu yang saya mau bilang. Kenapa ya mereka ini gampang banget ya percaya sama hoax, percaya banget sama berita yang tidak benar-benar diverifikasi. Nah, ini adalah beberapa video yang Anda bisa lihat ya. Masya Allah, apalagi yang kamu sombongkan wahai negara yang merasa superpower ya. Masya Allah, rumah seorang muslim yang taat. Nah, ini ada nanti. Ya, sudah dengar ya. Itulah penjelasan dari Andre Tung. Dimana seperti biasa, omongan nggak jelas. Padahal kita tahu, teman-teman. Kita tahu channel konten sendiri itu mengatakan bahwa penyebab kebakaran ada itu karena di acara Golden Globe 2005 mereka menghina Yesus. Mereka juga bahas seperti itu. Jadi bukan umat muslim yang lucu, ini orang di Singapura lagi teman. Konten-konten yang di Singapura, konten-konten yang di luar negeri juga mensangkut pautkan, juga membahas dengan mengatakan bahwa ini adalah pembalasan dari Tuhan mereka gara-gara artis ini sepele dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya sepele jadi kena azab. Yang bawa azab ini malah konten-konten yang luar negeri teman-teman. Kalau mereka mau diskreditkan bahwa Muslim Indonesia ini terbelakang, loh, konten-konten luar negeri lebih terbelakang loh. Kita belakang, silakan dicek ini videonya teman-teman, silakan ditonton. Kalian pasti udah tahu bencana besar yang terjadi di Amerika, Los Angeles. Itu kota terbesar kedua di sana lagi dilahap api. Dan yang bikin percaya nggak percaya ya, ternyata katanya penyebab kebakarannya itu gara-gara mereka itu mengolok-ngolok Tuhan. Nih, kayak gini videonya. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Yes. Are these fires some sort of judgment of God? No one really knows. Jadi itu kan awalnya kebakaran hutan katanya. Terus kan di sana itu kemaraunya panjang banget ya. Jadi tuh panas kering. Jadi kan gampang kebakar tuh. Nah terus kan yang awal-awal aku dengar aku bingung. Kok dari kebakaran hutan bisa kebakar ke rumah-rumah? Maksudnya kayak ke komplek-komplek itu kan kayaknya nggak masuk akal banget. Oh ternyata karena kebakarannya gede banget terus menjalar. Nah suhu ruangnya itu di sana tuh panas banget. Kalian kalau kayak orang lagi masak tuh deket-deket kan mukanya panas tuh. Nah ini bisa kebayang panasnya tuh sampai tinggi banget. Sampai tabung gas di rumah-rumah warga tuh meledak. Nah dari situlah meledak nih, nyamber ke rumah-rumah lain. Tuh suhunya makin panas dong, apinya makin gede, makin menjalar, makin panas. Rumah-rumah lain juga kebakar, pohon-pohon semua udah nyambernya jadi gede banget. Jadi itu kota kayak dikutuk. Soalnya tuh apinya tuh dahsyat banget. Bayangin aja, dalam waktu berapa jam aja itu udah udah banyak banget yang kebakar. Sampai-sampai ya, saking itu udah panas banget, terus kan asap ya. Itu tuh air di sana juga susah. Selain tukang pemadam kebakarannya kan pasti terbatas dong, sampai dibantu sama negara-negara lain.
itu juga kemarau, jadi airnya tuh nggak ada, airnya tuh kering, bagaimana mau mademin api. Terus tuh air di sana jadi langka, terus orang-orangnya pada barbar. Itu tuh ada tuh ya video supermarket tuh pada dijarah. Terus di video yang awal yang kalian lihat di talk show itu tuh yang mereka pada ketawa-ketawa, nggak ada yang pilih Tuhan tuh. Nah itu tuh orang-orang di sana rumahnya pada kebakar, pada habis jadi abu. Jadi ya guys, itu tuh yang kebakar bukan rumah-rumah biasa, rumah-rumah artis-artis Hollywood papan atas. Kayak Paris Hilton juga rumahnya jadi abu. Jadi ya kadang-kadang aku mikir tuh ya, kalau kalian punya uang banyak juga kalian nggak bisa nyelamatin, juga nggak bisa tuh kalian bayar nih ya pemadam kebakaran, tolong siramin rumah gue nih ya biar basah, biar nggak kelahap api. Itu nggak bisa. Kalau udah dikutuk sama Tuhan, misalkan Tuhan udah murka tuh ya kayak gitu ya. Mau kalian kaya, power, punya duit, tapi ternyata kan kalian nggak bisa nyelamatin properti kalian. Kalian harus keluar dari rumah untuk nyelamatin diri. Itu rumah kan nggak bisa digotong-gotong, nggak bisa dibawa. Nah, terus rumahnya artis-artis tuh bukan rumah lagi, mansion, Bo. Itu udah pasti mahal banget. Terus pasti tuh dalam-dalamnya nggak kebayang ya. Mebelnya, mejanya, lantainya, itu udah pasti mewah-mewah. Itu tuh udah, aduh kalau kalian lihat di sosial media, itu udah jadi abu. Maksudnya tuh bener-bener pas ngelihat tragedi ini tuh jadi mikir, kalau uang banyak pun kalian nggak bisa juga kok nyelamatin harta kalian. Ya kan, apalagi kalau kalian metong, itu juga nggak bisa dibawa mati. Percaya nggak percaya sih ya guys, tapi memang hidup itu tabur tua ya. Ini ada beberapa artis-artis kalian pasti udah tahu yang rumahnya luput dari lahapan api, dan itu bener-bener kayak miracle banget. Soalnya rumah sekelilingnya jadi abu, rumah dia tuh kayak kelewat gitu aja, kayak tuh api kagak makan ke situ. Dan ternyata kan lagi heboh nih ya di sosial media, ternyata tuh ya rumah yang nggak kemakan api itu, si artisnya itu tuh rajin charity. Maksudnya tuh terkenal dia tuh suka nyumbang, dan nyumbangnya itu gede banget ya dari penghasilan dia. Ini beberapa artis-artisnya nih, mereka tuh maksudnya peduli lah sama anak-anak, sama orang-orang susah, anak-anak sakit di rumah sakit. Dia tuh nyumbangnya besar. Good deeds rewarded celebrity homes survive. LA wildfires #1. Dan Aykroyd. Dan Aykroyd's gorgeous Pacific Palisades mansion with stunning ocean views and over 7,900 square feet of space survived the flames. This might not just be about solid construction. It could be his charity work with environmental causes and veterans that protected his home. Could his good deeds have saved it? #2. Chris Pratt and Katherine Schwarzenegger. Their beautiful 2-story Mediterranean home in Pacific Palisades stayed safe from the wildfires. It's hard to ignore that this couple, known for their charity work, especially Pratt's $1 million donation to provide glasses for kids and support neonatal care, was spared. Could their kindness have shielded their home from the fire? #3. Bill Hader. In a neighborhood where almost every house burned, Bill Hader's $4.2 million villa stood strong, with his shiny Lexus still in the driveway. This might be thanks to Hader's charity work, especially his support for children's hospitals. Could his generosity have earned him this miracle? Do you think these good deeds earned them divine protection? Let us know what you think. Nah, jadi ini tuh sekarang lagi dibahas kalau mereka tuh melakukan itu, ternyata tuh ya kayak alam semesta atau Tuhan juga tahu ini rumah orang baik gitu ya, dilewatin, jadi nggak kemakan api. Jadi menurut aku jangan sekali-sekali lah ya kalian mengolok-olok atau meremehkan Tuhan. Karena menurut aku ya, kita ada di sini juga emang tiba-tiba ada gitu alam semesta. Itu kan pasti ada yang ciptain. Yang ciptain siapa? Bukan manusia. Pasti ada Tuhan kan. Terus kalian lihat deh di acara yang Golden itu tuh, yang mereka mengolok-olok Tuhan. Itu kan nama Tuhannya paling bawah. Paling atasnya artis atau kru ya kan, terus mom. Terus paling bawahnya tuh God. Dan God-nya juga nggak ada yang milih, 0. Udah gitu mereka ketawa-ketawain atas nama Tuhan tuh, diketawa-ketawain kalau ya maksudnya mereka nggak peduli lah. Maksudnya mereka berkuasa, punya uang, punya power. Jadi bagi dia tuh Tuhan tuh nggak ada. Ya mirisnya pas di acara itu kalian lihat aja mereka tuh santai-santai aja terus ketawa-ketawa gitu. Tapi ternyata kurang dari 48 jam itu tuh apinya udah ngelahap kemana-mana. Maksudnya segampang itu pun ya sekarang tuh di sana udah kayak neraka. Kalian bisa lihat tuh ya foto-fotonya, videonya tuh udah kayak neraka. Padahal itu cuma dipercikin api doang kali, seperberapanya neraka beneran. Dan sekarang kalau kalian ngelihat video-videonya mereka kan pada nangis-nangis ya. Ada yang oh my god, maksudnya tuh mereka tuh pada kayak minta banget pertolongan Tuhan. Karena ya menurut aku itu kan kebakaran terlalu gede ya. Manusia pun nggak sanggup buat mademin, mau sebanyak apa, airnya juga udah kemarau, udah nggak ada air, terus personil firefighternya juga kurang. Jadi menurut aku yang bisa matiin api itu tuh kalau terjadi hujan berhari-hari. Nah hujan itu kan mereka mesti meminta sama Tuhan, pada berdoa kan minta hujan. Nah lucunya kan awalnya dia nggak nganggep Tuhan itu ada, tapi sekarang mereka memohon berdoa minta hujan. Supaya apa? Supaya habis tuh semua api-apinya mati total. Tapi di atas semua ini penyebabnya apa? Atau karena global warming katanya kan iklimnya ekstrim. Di atas semuanya itu kita tuh berduka banget, karena kan bayangin aja kalau itu terjadi di negara kita, itu tuh asapnya aja dulu kita kebakaran hutan asapnya sampai ke Singapura kan, dari Indo sampai ke Singapura itu juga orang sampai pada pakai masker. Jadi nggak kebayang nih, kalau aku tuh nggak kebayang banget kalau yang di Amerika ini tuh segede apa tuh apinya sama asapnya aja tuh bisa batuk-batuk paru-paru. Jadi tuh sebenarnya tuh udah bencana banget. Jadi ya kita banyak-banyak berdoa aja ya, hidup banyak berbuat amal. Dan kita sama-sama berdoa semoga apinya cepat padam dan nggak makin banyak memakan korban jiwa. Ya kalau rumahnya udah jadi abu, mereka kan artis-artis bisa cari uang lagi ya. Yang penting nyawanya selamat. Kalian lihat sendiri kan,
Ini viral. Kalau di Indonesia, ya kita bisa lihat. Kalau di Indonesia banyak-banyak channel yang mengkaitkan dengan pernyataan Donald Trump yang ingin membumi hanguskan, ingin menjadikan gajah neraka. Tetapi terbalik, mereka yang jadi merasakan neraka. Itu kalau yang di Indonesia. Kalau di luar negeri teman-teman, yang bule-bule juga sama. Ya, saya tampilkan si Windy ini di Singapura ya, teman-teman. Kalau saya tampilkan yang luar negeri, ya lebih salah. Cuman yang versinya bahasa Inggris. Takutnya teman-teman sebagian nggak ngerti ya, karena penonton kita banyak juga yang orang tua yang ya bahasa Inggrisnya kurang. Jadi saya nggak tampilkan. Tetapi kalian bisa lihat, di luar negeri lebih banyak mereka tuh bahas apa? Mereka bahas bahwa ini adalah pembalasan dari Yesus. Pembalasan dari Tuhannya kepada artis-artis yang menghina Yesus saat Golden Globe. Saya sampai bingung ya, Golden Globe itu kan penghargaan, acara penghargaan, di mana di situ entertain, di mana di situ banyak bercandanya. Mereka menjadikan film sebagai bahan bencana, itu kan hal yang biasa. Itu biasa, teman-teman, yang menjadikan, oh Tuhan nggak dapat penghargaan, Tuhannya nggak dapat penghargaan, itu biasa. Tetapi ini dilebay-lebaykan sama mereka, dan kita biasa saja, itu hak mereka. Dari pihak yang mau bilang bahwa ini adalah azab orang-orang artis Hollywood ini sepele dengan Tuhan, silakan. Yang Muslim bilang bahwa ini adalah dari Allah, silakan. Nanti kita akan buktikan di akhirat nanti. Ini azab dari mana? Silakan kalian pikir. Kalau dibilang, oh ini gara-gara azab dari Tuhan karena Tuhan Kristen marah ya. Tuhan Kristen marah gara-gara di acara Golden Globe diejek. Artinya Tuhan kalian tuh bahaya dong. Baru diejek gitu langsung azab orang. Kenapa? Uni Rifa, Bang Zuma yang kalian bilang mengejek Tuhan kalian itu aman-aman saja. Betul tidak? Coba kalian pikir nih teman-teman Kristen. Kalau yang disampaikan channel-channel Kristen dengan bilang, oh ini gara-gara menghina Yesus. Mereka cuma menghina apa? Tuhan nggak dapat penghargaan. Kira-kira berdampak nggak hinaan itu? Biasa saja kan? Kalau kalian bandingkan dengan pernyataan-pernyataan dalam dunia diskusi, dalam dunia debat yang maaf itu saat ini kadang-kadang keras. Kadang-kadang menyakitkan sekali. Gitu. Lebih keras. Bahkan kalian sendiri kan yang mengatakan bahwa mereka ini pemuda. Kalian yang lebih Unifa, ya Mender, saya, teman-teman yang lain, sebagai pemuda, kalian yang lebih. Buktinya apa? Diazab nggak? Nggak diazab. Nggak diazab. Artinya Tuhan kan berdaya. Kita balikkan bisa nggak? Kita balikkan dengan mengatakan bahwa Tuhan nggak berdaya. Setuju nggak kalian? Itu saya bilang jangan standar janda. Ya, di sini jangan standar janda. Terus si Andre untuk bilang, orang Kristen empati beda dengan Muslim. Karena empati orang terbencana malah senang. Halo, saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah bentuk reaksi dari apa yang kalian lakukan. Kalian lihat bagaimana channel Kristen berjoget-joget di atas penderitaan orang yang ada di Gaza. Banyak sekali teman-teman. Bahkan channel-channel yang sebelumnya kerjanya menghujat, ya kerjanya ikut dunia debat, kerjanya apa? Kerjaannya berkonten 100% apa? Tentang Gaza. Pak ini saya kasih teman-teman bisa lihat sendiri. Ini contoh nih, ini Polikarpus Senior, teman-teman. Salah satu Polikarpus Pavel 88. Kalian lihat, semua isi kontennya membahas tentang Gaza yang hancur, mampus Yaman, ya, di lautan api dan sebagainya. Isi channelnya seperti itu semua. Isi channelnya seperti ini semua, teman-teman. Kalian bisa lihat, nggak lebih sadis. Ya. Joget-joget mereka. Jadi kalau Andre Tungtung bilang umat Muslim nggak ada empati, ya cobalah bercermin. Cobalah bercermin, coba cek sendiri bagaimana kalian, bagaimana tidak ada empatinya channel-channel Kristen membahas Gaza. Tolong dicek bagaimana tidak ada empatinya orang-orang ini. Dan
berjilid-jilid. Si Effendi Kusman. Dan sadar teman, dan yang saya sudah tampilkan ya, buat Anda dari video ini bisa menyadarkan kamu, ya, walaupun saya nggak yakin orang ini bisa bertobat. Ya. Kamu harusnya bercermin. Kamu lihat teman-temanmu. Kan saya udah bilang, masalah azab ini kan kita nggak tahu, karena kita nggak bisa komunikasi sama Tuhan secara langsung ya. Kami bukan kayak kalian gitu, tiba-tiba berbahasa roh gitu kan, berbahasa roh, tiba-tiba bisa komunikasi. Apakah itu kamu Tuhan gitu kan? Tiba-tiba Tuhannya ngajak dia ngomong, terus Tuhannya langsung komunikasi sama dia. Kami nggak bisa seperti itu, teman-teman. Nggak bisa. Tapi, sekali lagi, kembali pada kamu menilai. Apakah ini azab, ini peringatan, atau apa? Setiap orang berhak. Yang penting, arahnya menuju lebih baik. Sama kayak, misalnya saya jatuh. Kalau saya mau negatif, saya tinggal nyalain kan. Saya pasti taruh barang ini. Siapa yang tahu batu ini serangan? Kurang ajar. Saya cari naruh batu ini. Tapi kalau saya mau positif, ya mau tahu lah mengingatkan saya untuk lebih hati-hati, untuk lebih menjaga sikap, ya mungkin dengan sakiti atau apa. Itu kalau saya lihatnya positif. Kita mau jadi positif atau negatif, semua kembali ke kita. Semua kembali ke kita. Lewat kejadian ini, kita introspeksi bahwa ternyata di mana saja bisa terjadi satu musibah. Orang di Gaza lagi anak tidur, anak-anak kecil, anak-anak tidur, tiba-tiba kena rudal, hilang rumahnya, hancur rumahnya, tangannya kena dan sebagainya. Orang-orang mereka berpikir bahwa wah, kami aman di negara kami. Ya, Amerika berpikir bahwa dia setiap perang dunia satu, perang dunia kedua, perang apapun, nggak pernah negara yang kena. Amerika itu sombongnya kan, teman-teman. Setiap perang dia nggak pernah kena. Istilahnya home base-nya, markasnya nggak pernah kena. Gitu. Perangnya kan kalau di Eropa, di tempat lain, di Pasifik, nggak pernah di tempat mereka. Tapi ternyata bisa luluh-lantah, bisa hancur. Bahkan hancurnya lebih parah dari perang. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu lebih besar daripada perang. Lebih besar dari perang, teman-teman. Bantuan yang mereka bantu untuk membumikan Gaza, ya, itu ternyata nggak apa yang dibandingkan kerugian yang sedang mereka alami. Kerugian yang mereka alami lebih besar. Artinya segala hal bisa terjadi dan supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar bahwa ternyata di atas segalanya masih ada hal-hal tertentu yang bisa kamu nggak bisa semua kamu kontrol, teman-teman. Kalau orang berpikir semua bisa kita kontrol, itu orang nggak bisa. Terbukti kan? Itulah saya bilang kita sedih. Saudara-saudara kita kena bencana di Los Angeles. Tapi semoga lewat bencana ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada hikmahnya. Itu yang paling penting. Semoga dengan bencana ini kita jadi introspeksi diri, sama-sama merendahkan diri, sama-sama sadar bahwa ternyata kita tuh hanyalah manusia yang lemah. Kita ini hanya ciptaan Allah yang sama derajatnya dimanapun. Ya, mau yang di Amerika, bule, Asia, Afrika, semua sama. Ya sudah, kita hentikan kebencian. Hentikan kebencian. Sama-sama kita berangkulan tangan. Sama-sama kita menempati di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita akan kembali, suatu saat kita akan meninggal. Udahlah, hentikan saling membenci. Dan berharap channel-channel juga bisa untuk, ya udah yuk. Ngapain kita bahas ada orang lagi? Ngapain kita saling menyerang? Ya kan begitu. Kalau saya bahas ada saya reaksi apa yang dia lakukan, teman-teman. Saya nggak ada kebencian sebenarnya. Cuma saya benci cara dia menghujat, memframing, dan memfitnah agama Islam. Kalau dilakukan, mungkin kita akan jadi teman baik, kita bisa ngopi bareng ya, bisa main bareng gitu kan. Itu sih harapan kita. Saya nggak tahu ya, entah makin kesini cukup muak dengan Polikarpus beda dengan zaman dulu, teman-teman. Zaman dulu kita diskusi benar-benar akademis. Benar-benar ya sudah, kita cuma jabarkan pemikiran kita, pandangan kita, biarkan penonton yang menilai. Tapi entah kenapa makin kesini, ini udah macam perang sekarang. Dunia diskusi lintas iman udah macam medan tempur, medan perang. Aduh, saya cukup miris ya. Jujur, saya cukup miris dan sampai berpikir apa pensiun. Cuman di satu sisi, kalau kita pensiun, celah yang kita tinggalkan ini
bisa nggak ditutupi oleh teman-teman yang lain? Itu juga jadi bahan pikiran. Serba salah semua. Jujur ya, serba salah semua. Tapi ya sudahlah, jalani aja, nikmati aja. Dan sekali lagi teman-teman, mohon dukungannya saja. Ya, mohon dukungannya, dan mungkin untuk beberapa hari ini agak susah saya untuk buat konten-konten reaksi karena memang ada kesibukan. Terus juga ini lagi satu tempat dengan si Domon, agak ribut, jadi ini kita ganti-gantian ngomong sehingga nggak bisa nggak full kayak zaman dulu. Tapi doakan semoga bisa segera kita pasang redam. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semua. Di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.